Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mita Sinema Oktaviani dengan NIM 1841098. Kali ini saya akan membahas tentang suatu metode, yaitu metode blind search atau bisa juga disebut dengan metode pencarian buta, yang digunakan pada suatu jurnal yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Calon Penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat atau BLSM dengan metode AHP di Desa Sangkima, Sangatta Selatan. Sebelum itu kita harus cari tahu dulu apa sih itu metode pencarian buta. Jadi metode pencarian buta itu adalah metode yang belum diketahui informasi awalnya dan merupakan prosedur untuk melacak ruang keadaan. Jadi pencarian berlangsung sampai solusi terakhir ditemukan. Jadi kenapa jurnal ini menggunakan metode pencarian buta? Karena kita belum mengetahui informasinya, kita belum tahu siapa yang berhak menerima bantuan ini. Karena kita tidak bisa menilai hanya dengan melihat saja. Jadi kita perlu data, kita perlu informasi. Bagaimana cara mendapatkan informasinya? Yaitu dengan mengumpulkan data-data keluarga melalui RT atau kader-kader yang telah dilatih sebelumnya. Jadi untuk isi datanya itu meliputi bagaimana keadaan hidupnya, berapa luas bangunannya, dindingnya terbuat dari apa, pendapatannya berapa, kebutuhan hidupnya bagaimana. Nah, itu kita perlukan untuk diinputkan nantinya ke sistem pendukung keputusan tersebut untuk diseleksi selanjutnya. Jadi di sistem ini nanti sudah dimasukkan kriteria siapa yang berhak untuk menerima bantuan ini sesuai kriteria pemerintah setempat. Jadi setelah diinputkan maka akan muncul keterangan siapa keluarga yang layak untuk menerima bantuan dan siapa keluarga yang tidak layak untuk menerima bantuan. Di contoh lain di kehidupan sehari-hari itu adalah kegiatan vaksin di suatu puskesmas. Misalnya punya 50 sasaran. Nah, gimana cara kita cari informasi orang-orang yang mau divaksin? Karena tidak semua orang mau divaksin. Ada juga orang yang punya penyakit yang harus tunda dulu nih, jangan divaksin dulu, dari dokternya disarankan jangan dulu. Nah, jadi caranya itu dengan kita buat pengumuman di sosial media, lalu di-share ke grup-grup WA misalnya bahwa di hari ini akan ada vaksin. Nah, setelah di-share di hari itu di kegiatan vaksin, datanglah orang-orang yang mau divaksin ini. Nah, datang itu tidak langsung divaksin, harus melalui tahap penyeleksian lagi di meja pendaftaran dan di meja 2 screening. Di meja 1 pendaftaran itu pertama kita cek dulu identitasnya, apakah identitasnya sesuai atau tidak. Karena ada yang satu nick yang keluar namanya orang lain, atau ada yang nicknya dicek ternyata tidak ditemukan. Jadi mereka harus urus dulu nih di kecamatan, akhirnya mereka tidak bisa divaksin. Nah, setelah itu di meja kedua seleksi screening. Di situ akan ditanyakan apakah sedang sakit atau dia penyintas 3 bulan terakhir, apakah dia mengkonsumsi obat-obatan atau mempunyai penyakit komorbid bawaan. Nah, di situ akan ditentukan apakah dia lanjut ke vaksin atau tidak. Jika dia lanjut ke vaksin, maka dia divaksin. Nah, setelah divaksin dia akan ke meja 4, meja observasi. Di meja observasi akan ditanyakan lagi apakah dia ada keluhan setelah divaksin atau tidak. Nah, lalu jika tidak ada, dia akan dipulangkan. Di meja observasi akan diinputkan datanya yang penerima vaksin tadi agar si penerima vaksin ini bisa menerima sertifikat vaksin pertama atau kedua ya. Jadi itu
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.